rasa sukacita kami bisa kembali berjumpa dengan umat Tuhan dalam suasana new normal ini. Karena itu saya ada di tempat ini sebenarnya tadi malam tiba dalam satu agenda, yaitu juga ingin menghadiri pernikahan anak abang kami Pendeta Simaremare Porsea yang berlangsung esok pagi di Porsea, yang juga direncanakan melakukan pemberkatan itu adalah Pak Ketua Sinode kita. Karena itu saya sempatkan hari ini bisa bersama umat Tuhan, karena belum banyak juga gereja yang bisa melakukan ibadah, tetapi di Medan ini puji Tuhan sudah banyak, sehingga saya dijadwalkan Pak Sintuan Minggolan sesi pertama di sini, nanti katanya ada lagi di depan Polda. Jadi mohon maaf, tidak ada maksud lain, kalaupun di sesi kedua saya tidak bisa ikut karena sudah terlanjur dikomunikasikan di depan Polda. Tidak membuang-buang waktu, saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian hari ini yang terambil dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang 11 sampai ayat yang ke-19. Kita maksimalkan waktu bagi Bapak Ibu yang mau mencatat, yang mau merekam, silakan. Kita buka dan kita baca berbalas-balasan Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat 19. Setelah saya baca perikop, dengan mohon hormat kaum bapak atau kaum pria membaca ayat ganjil dan kaum wanita bisa membaca ayat genap, dan ayat yang ke-19 kita akan bersama-sama. Saya mulai perikop. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tarik. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah bertumbuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu bersyukur kepada Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Tidak ada hanya mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing. Sama-sama. Lalu dia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin berbicara tentang satu tema, yaitu komunitas yang dipulihkan. Amin. Apa? Komunitas yang dipulihkan. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita baca ini berbicara tentang penyakit kusta. Dalam bahasa Indonesia dijelaskan lebih jauh, kusta itu sebuah penyakit menular. Bahasa lainnya lepra. Akhir-akhir ini lebih banyak disebut kusta, bukan lepra. Tetapi saya sebenarnya lebih condong kepada kata lepra. Penyakit ini adalah penyakit berbahaya. Penyakit ini juga menular. Memang kelihatan penyakit ini agak sepele. Tetapi penyakit ini sebenarnya ada virus.
yang bisa menular dan berkembang. Baik dia berkembang di dalam pribadi seseorang, tetapi juga bisa berkembang di dalam banyak komunitas. Penyakit ini disebut berbahaya. Virus ini disebut menakutkan karena bisa mematikan walaupun perlahan-lahan. Tetapi perlu juga kita tahu bahwa lepra ini bukanlah penyakit seperti corona yang datang tiba-tiba. Tetapi lepra ini dia datang secara perlahan-lahan dan tanpa disadari oleh seseorang bahwa dia sudah terjangkit dan belum terlihat. Oleh karena itu, siapapun bisa terkena virus ini. Baik orang tua yang mengaku sudah berpengalaman hidup, yang mengaku sudah berpengalaman menghadapi banyak virus dan penyakit, tetapi virus ini juga bisa menyusup kepada anak-anak, generasi muda. Semua generasi bisa menjadi korban dan tumbal dari virus lepra ini. Sedangkan orang Ibrani saya telusuri, mereka menganggap penyakit lepra ini adalah penyakit gabungan antara medis dan non-medis. Kita tahu kalau penyakit medis palinglah ke dokter atau ke rumah sakit. Tapi biasanya kalau penyakit non-medis, kira-kira biasanya penyakit non-medis kemana? Ada yang biasa ke dukun, ke orang pintar. Nah, orang Ibrani sangat berkeyakinan ini adalah penyakit dua, penyakit medis dan penyakit non-medis. Sehingga mereka mengakui bahwa penyakit lepra ini adalah penyakit kutukan karena dosa yang berakibat kepada penyakit medis. Saya ingin mengangkat ini kepada kita sekalian dalam momen ini, bahwa penyakit lepra ini masuk dan sudah menggerogoti sebuah komunitas. Dia sudah menyusup dan mulai secara perlahan-lahan tidak disadari sudah menggerogoti sebuah komunitas, sehingga mereka menjadi komunitas yang ditakuti. Mereka menjadi sebuah komunitas yang diasingkan, dan komunitas ini menjadi komunitas yang merugikan banyak orang. Hati-hati, jangan sampai kita masuk terjerumus dalam sebuah komunitas yang akhirnya ditakuti, disingkirkan, diasingkan, dan merugikan. Dan komunitas ini pun menjadi komunitas yang menjadi beban bagi bangsa. Karena dia harus diberi makan, dia harus disubsidi, dia harus dikasih sembako, karena mereka tidak bisa bergabung dengan komunitas yang lain. Dan komunitas ini pun akan menjadi beban bagi gereja. Karena itulah bagaimana komunitas ini bisa dan harus dipulihkan. Sebab dia akan menyusup kepada orang dewasa, kepada orang yang remaja, bahkan kepada anak-anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Karena itu sebelum virus ini muncul, kita harus hancurkan, kita harus pulihkan. Haleluya. Haleluya. Komunitas ini sudah menjadi beban bagi bangsa, bagi negara, bahkan bagi gereja. Itulah sebabnya Yesus berkepentingan melewati daerah perbatasan antara Galilea dan Samaria. Tidak banyak orang yang peduli komunitas ini. Tidak banyak orang yang suka lewat dari daerah ini.
Ada banyak orang yang sudah mulai menutup mata dan telinga tentang komunitas ini. Hati-hati. Kalau sudah komunitas kita rusak, komunitas kita sudah terserang virus ini, orang pun akan mulai jijik dengan kita. Kalau dulu sampai Sisingamangaraja begitu harum, begitu hebat, jangan sampai virus ini masuk. Akan berubah suasana. Tetapi Yesus, kita bersyukur, orang lain menjauhi komunitas ini, orang lain menghindar dari komunitas ini, tetapi Yesus justru datang dan menemui mereka. Yesus bersengaja singgah dan melintas dari daerah yang ditakuti ini. Dan mereka pun disebut datang menjumpai Yesus. Walau agak menjauh, sebenarnya bukan karena apa? Karena percaya dirinya mulai luntur. Percaya diri komunitas ini akan mulai luntur, akan perlahan-lahan. Semangatnya, doanya, apinya akan mulai padam. Mereka mulai tahu diri, sehingga mereka kurang percaya diri menghadap Tuhan, karena mereka tertidur. Hati-hati kita kalau sudah mulai ada perasaan tertidur. Mungkin virus itu hampir menyusup. Saya doakan dan saya rindukan jangan sampai virus itu menyusup di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Doamu pun tidak terasa nyaring. Suaramu pun sudah tidak terasa merdu, walaupun mungkin notnya tepat, sairnya mungkin pas, tapi tidak terasa merdu dalam pendengaran. Bapak, Ibu, Saudaraku, mereka mulai orang yang tahu diri, tidak berani mendekat dengan Tuhan. Walaupun mungkin dia masuk gereja, walaupun mungkin dia masih berdoa, walaupun mungkin dia masih jalankan kantong persembahan, walaupun mungkin dia masih jalankan persepuluhan, tapi sudah beda suasana, karena tidak sama lagi. Itulah sebabnya Yesus berkepentingan harus melewati dan melintasi daerah ini. Karena lama-lama daerah ini menjadi daerah yang rawan, bahkan daerah yang angker. Mungkin mulai setiap orang yang melihat daerah itu, jangan lewat situ, bahaya. Jangan ke sidang itu, wah kita nggak bertumbuh di situ lagi. Hati-hati. Tetapi pada ayat yang ke-14 berkata, lalu Yesus memandang mereka. Yesus masih memandang sidang jemaat ini. Yesus masih memandang Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini. Dia masih berkepentingan untuk jemaat dan gereja di tempat ini. Tuhan juga masih mengutus hamba-hambanya ke tempat ini sebagai perwujudan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak bisa lagi langsung datang secara fisik, tetapi dia datang lewat perwujudan hamba-hambanya untuk mengingatkan kita, untuk memulihkan kita, untuk menolong kita. Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Kenapa Yesus berkata perlihatkan dirimu kepada imam-imam? Siapa itu imam? Kenapa Yesus tidak berkata perlihatkanlah dirimu kepada tabib, kepada dokter, kepada medis? Karena kita sudah mendengar tadi bahwa orang Ibrani meyakini penyakit lepra ini adalah penyakit antara medis dan non medis, gabungan dari dua kekuatan.
kekuatan yang kelihatan dan kekuatan yang tidak kelihatan. Dan ini adalah musuh yang paling berat bagi gereja. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Imam itu berbicara tentang pengurapan. Imam itu berbicara tentang tahbisan. Karena itu seorang hamba Tuhan harus menjaga tahbisannya di hadapan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus menjaga wibawa tahbisan, pengurapan. Karena Tuhan percayakan kepada imam-imam, kepada hamba-hamba Tuhan lebih besar daripada kepada seorang dokter. Karena seorang dokter hanya bisa menganalisa dan menyembuhkan penyakit yang kelihatan, penyakit medis. Tetapi kepada kita hamba-hamba Tuhan, Tuhan bisa perlihatkan sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia. Tuhan nyatakan kepada hamba-hamba Tuhan sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh manusia. Itulah pengilhaman dan pewahyuan hahomion nasihat Tuhan. Hati-hati kita para imam, para lewi, untuk selalu menjaga tahbisan kita. Imam berfungsi, harus berfungsi dengan benar. Karena di dalam pundaknya ada tanggung jawab soal kehidupan dan kelangsungan jemaat, baik kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Kalau jemaat tidak makan, itu juga bagian dari tanggung jawab seorang hamba-hamba Tuhan. Jangan kira hanya tanggung jawab khotbah saja tanggung jawab kita. Kalau jemaat ribut, itu juga tanggung jawab kita, itu bukan tanggung jawab polisi. Karena itu harus kita jaga tahbisan kita, supaya tahbisan kita dan pengurapan kita, tahbisan dan pengurapan yang benar. Kenapa Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam? Karena penyakit lepra itu gabungan dari dua penyakit. Kalau mungkin dia hanya penyakit medis, paling dia bilang perlihatkan dirimu kepada tabib. Kepada imam diberi saat itu kewenangan untuk menyatakan seseorang itu sembuh dari lepra atau belum. Medis tidak punya kewenangan, karena medis hanya dokter hanya bisa diberi kewenangan dia sudah sembuh dari medis, penyakit medis, tetapi dia tidak diberi kewenangan untuk mengumumkan bahwa orang ini sudah sembuh dari penyakit non medis. Yang diberi kewenangan mengumumkan itu adalah imam. Betapa besar tanggung jawab di pundak seorang imam. Kalau sudah diumumkan imam, dia ini sembuh, dan itu diumumkan di depan umum. Imam itu diberi kewenangan, perlihatkan dirimu kepada imam. Maka imam akan memeriksa secara medis orang ini sembuh, sudah tidak ada lagi lepranya, dan juga sudah dilihat bahwa dosanya sudah diampuni, hidupnya sudah normal. Maka seorang imam akan mengumumkan kepada halayak umum bahwa ke-10 orang ini telah dinyatakan sembuh, medis maupun non-medis. Betapa lebih hebat, dan saya bangga. Saya, walaupun orang bilang tadi bangga jadi anggota dewan, saya 3 periode, mulai DPRD tingkat 2, DPRD provinsi dan DPD, walaupun sudah pensiun 4 Oktober kemarin, tapi saya jauh lebih bangga jadi imam, jadi pelayan Tuhan, karena diberi otoritas lebih. Imam akan mengumumkan di hadapan banyak orang, di hadapan umum, seseorang itu sembuh dari lepra.
lewat sebuah upacara di depan umum. Yesus menyembuhkan, tapi imam yang diberi kepercayaan mengumumkan, memproklamirkan bahwa ke-10 orang itu sembuh dari lepra. Yesus pada ayat itu berkata, bukankah 10 orang yang tahir, ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Yesus tidak menyebut mereka telah menjadi sembuh. Kenapa Yesus justru berkata tahir? Karena masih berbeda kata sembuh dengan tahir. Kalau sembuh, penyakit itu bisa balik lagi. Tapi kalau tahir, dia pulih sedemikian rupa seperti semula. Pulih, dan ada ipos-ipos. Bulu atau luka atau ipos-ipos. Oleh bulu tahir, pulih, dan ada songon pulih baik. Yesus ingin memulihkan kita seperti dahulu, seperti almarhum Bapak Pendeta Sitinjak ada, bahagia semua, senang semua, tidak ada yang merasa diskar. Kita ingin tahir. Bapak Pendeta kita boleh meninggal beberapa bulan yang lalu, tetapi pesan dan nasihatnya selalu hidup di tengah-tengah kita. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Para pendeta-pendeta kita yang luar biasa itu boleh pergi, tetapi Yesus masih tetap hidup menolong gerejanya, sebab dia berkata, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Bapak Ibu, sidang jemaatku, sangatlah besar hati Yesus melihat komunitas lepra itu dipulihkan. Dan memang benar, dari semuanya total dipulihkan. Total semua ditahirkan, tidak ada yang tidak tahir. Tetapi ternyata dari semua yang ditahirkan ini, tidak semua kembali memuliakan Tuhan. Disebut ada 9 orang yang lupa Tuhan. Yang 9 orang ini kita tidak tahu kemana-mana perginya. Mulai mereka bubar dari komunitas itu, mencari jalan masing-masing. Mungkin ada yang jualan di pasar, mungkin ada yang pergi ke ladang, ke kebun, ke sawah, memancing segala macam. Tidak tahu apa profesi mereka. Tuhan ingin semua kita dipulihkan luar dan dalam. Haleluya. Dipulihkan jasmani dan rohani kita. Karena itu jangan pernah surut dan jangan pernah lupa, jangan pernah undur untuk mencari Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Saya rindu tidak ini yang terakhir saya ke tempat ini. Saya masih ingin suatu saat datang kembali ke tempat ini, mungkin dengan suasana yang lebih bagus, gereja yang lebih wah. Tetapi gereja itu, fisik itu bagian kecil. Bangunan itu bukan itu yang terpenting. Saya mau katakan, aset terbesar sebuah gereja bukan bangunan. Semewah apapun, sebesar apapun. Karena kalau bangunan, satu orang bisa bangun gereja. Saya sudah jumpa itu di Kalimantan. Ada gereja bernilai 10 miliar. Satu orang yang membangun. Yaitu latar belakang agama sebelah, karena dia sudah cancer stadium akhir, sudah ditolak dari Singapura. Dia adalah raja sawit dan juga raja sarang burung walet. Tapi seorang hamba Tuhan, seorang imam ini, seorang penginjil ada di Kalimantan. Dia hanya memberitakan Yesus yang bisa menyembuhkan semua penyakit. Jangankan yang sakit, yang mati pun Yesus bangkitkan. Dia hanya khotbah itu. Dia bilang soal terjadi atau tidak itu urusan Tuhan. Saya hanya menyampaikan apa yang Yesus katakan.
bahwa mujizat-mujizat, tanda-tanda yang lebih besar dari yang Yesus kerjakan bisa didelegasikan kepada hamba-hamba Tuhan. Itu aja yang dia pegang. Soal Yesus membuktikan saya hanya menabur, saya hanya menyampaikan, tetapi yang melakukannya Yesus. Ternyata stadium akhir itu dia hanya memproklamirkan Yesus dengan tujuan yang benar. Orang itu sembuh. Begitu dia sembuh, dia bilang semua keluarganya masuk gereja dan dia bangun gereja besar. Jadi aset terbesar itu adalah jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Karena itu bangunan boleh hilang, bangunan boleh diambil alih orang, tetapi jiwa-jiwa tidak boleh hilang. Amin. Haleluya. Karena Yesus berkata, lebih mahal satu jiwa daripada seisi dunia ini. Haleluya. Karena itu saya sangat sedih apabila satu jiwa dari jemaat ini yang undur. Aset terbesar kalau kita layani jemaat ini bukan bangunan. Satu orang nanti jadi bupati, jadi apa, jadi kontraktor, jadi pengusaha, jadi bos apalah nggak tahu gitu. Tak sulit. Karena itu fokus kita bukan di aset, bukan di bangunan. Fokus kita adalah di jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita semua. Mari semua kita dipulihkan, yang tua, yang muda, maupun anak-anak. Jangan sampai virus ini masuk, tapi mari kita sungguh-sungguh. Jiwa-jiwa ini adalah aset terbesar gereja Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita naikkan puji. Kita akan berdoa bersama-sama. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Haleluya. Semua kita bersujud di tempat duduk kita masing-masing.